Hai, selamat sore Smart Listener. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda. Seperti biasanya di hari Senin jam 5 sampai dengan jam 6 sore, kami hadir dalam program Senin Inspirasi. Untuk hari ini apa yang akan kami bagikan untuk Anda sangat seru sekali dan juga tentu saja menarik untuk seluruh Smart Listener yang mungkin saat ini kurang jalan-jalan atau lagi berencana pengen jalan-jalan. Nah, untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan Garuda Indonesia. Seperti tahu bersama bahwa Garuda Indonesia ini sendiri adalah maskapai penerbangan milik negara di Indonesia yang untuk kali ini akan memberikan kita banyak sekali penawaran. Setelah masa pandemi, kita sempat terpuruk semuanya, bahkan untuk penerbangan ini sendiri banyak untuk rute-rute yang kemudian dihentikan dalam waktu yang tidak pendek tapi cukup panjang juga, kurang lebih 2 tahun. Salah satunya adalah mungkin penerbangan favorit yang sering sekali Smart Listener kita kepengen untuk kunjungi, yaitu Bali. Nah, ini ada berita yang sangat menggembirakan untuk seluruh Smart Listener mungkin yang ingin jalan-jalan ke Bali dengan rute Makassar Bali. Karena biasanya ini rute ini bukan biasanya sih, rute ini emang nggak ada ya, belum ada sejak masa pandemi. Dengan mengambil tema geliat pemulihan penerbangan pendukung kebangkitan pariwisata bersama dengan Garuda Indonesia, ini adalah ikon negara kita juga. Dan tengah bersama dengan kami saat ini di studio Smart FM GM dari Garuda Makassar, Mas Iwayan Gilang Aditya, atau kita sapa dengan Mas Gilang. Kita sapa dulu nih. Hai Mas Gilang, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Prisil. Terima kasih atas waktunya udah diundang ke sini. Yes, apa kabar nih? Kabar baik. Alhamdulillah. Baik, Smart Listener, bersama saya Priscilla ini akan menemani Anda sampai dengan jam 6 sore nanti. Dan kita juga selain bisa Anda dengarkan di radio kesayangan Anda, kita juga akan hadir secara virtual melalui YouTube dari Smart FM Makassar. Silahkan boleh langsung ke YouTube dari Smart FM Makassar. Di sana juga boleh nanti mau tanya-tanya mengenai apa aja, mengenai promo-promo Garuda yang akan kita bagikan hari ini. Silahkan drop pertanyaan dan juga komentarnya di kolom chat ya, kita tungguin. Oke, baik. Nah, tadi di awal saya juga sempat ngomongin nih, ini kita menghadapi masa suram ya, 2 tahun yang lalu. Lumayan berat lah. Lumayan berat ya. Pokoknya semua sisi ini memang terdampak. Salah satunya adalah penerbangan Garuda Indonesia. Gimana sih kemarin tuh, boleh ceritain secara singkat nggak kondisi Garuda 2 tahun yang lalu nih waktu corona? Oke. Jadi memang secara umum bisnis layanan yang sangat-sangat terdampak karena pandemi ini salah satunya adalah penerbangan. Garuda hanya salah satu yang terdampak, banyak sekali maskapai-maskapai lainnya yang terdampak dan mungkin sampai sekarang pun masih struggle untuk bisa bangkit lagi. Nah, Garuda Indonesia pada waktu pandemi di satu sisi kita secara bisnis memang betul terdampak karena memang bagaimanapun juga perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu yang pertama sempat dilarang. Yang kedua setelah ada perbaikan karena sudah mulai vaksin dan testing mulai gencar lagi, mulailah pembatasan, ya kan? Nah, setelah pembatasan pun kita tahu PPKM ada beberapa level dengan berbagai syaratnya yang tentunya kita apresiasi kepada pemerintah sebagai salah satu bentuk usaha untuk menahan penyebaran virus COVID-19. Nah, di satu sisi kami di Airlines berusaha untuk menyesuaikan itu. Ada beberapa penyesuaian yang kami lakukan. Salah satunya adalah pengurangan frekuensi. Namun tetap di beberapa kota besar kami tetap terbang. Ini menjaga asas konektivitas dari BUMN itu sendiri. Amanah dari BUMN adalah Garuda agar tetap menjaga konektivitas tentu dengan patuh terhadap syarat-syarat yang telah diberikan oleh pemerintah. Begitu. Nah, memang pada waktu pandemi pengurangan frekuensi itu cukup signifikan. Salah satunya adalah mungkin di Makassar. Sekarang ini mungkin rutenya atau penerbangannya ke Jakarta tuh bisa sampai 7, 8, atau 9 dalam sehari. Tapi waktu itu bisa jadi mungkin 1 kali sehari saja, gitu kan. Tapi memang kita tetap terbang di antara maskapai-maskapai lain yang mungkin waktu itu tiarap atau berhenti operasi karena masalah ekonomi dan segala macam. Tapi Garuda tetap setia untuk melayani penumpang untuk tetap terbang seperti itu.
Oke, jadi memang sangat terdampak sekali. Sangat Ada terdampak beberapa sekali. rute sih yang dari Makassar, penerbangan dari Makassar yang rutenya itu ditiadakan. Oke, waktu itu yang terdampak cukup signifikan adalah karena Makassar nih kota hub ya. Jadi salah satunya adalah ke Jakarta itu berkurang waktu itu. Ke Jakarta berkurang, terus ke Jayapura juga berkurang, ke Gorontalo, Ambon, Kendari itu juga berkurang. Namun sekarang sudah mulai relaksasi lagi, sudah vaksin juga seiring dengan vaksinnya sudah mulai rata dan juga sudah mulai mayoritas juga sudah divaksin, penerbangan Garuda juga sudah mulai kembali normal lagi. Oke. Gitu. Oke, jadi sekarang kalau dulu agak ribet juga ya kalau mau terbang Iya, harus antigen, harus betul, sekarang betul. udah mulai enggak ya, udah mulai. Sudah mulai nggak, bayangkan aja waktu itu mau terbang saja harus PCR. Ya, PCR tuh benar. harus 1 kali 24 jam paling cepat waktu itu kan. Belum lagi yang ada yang 3 kali 24 jam. Terus belum lagi arrange izinnya seperti apa gitu kan, karena seperti kita tahu perjalanan dinas pun juga sangat terbatas waktu itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa orang yang benar-benar terbang waktu itu adalah benar-benar yang memiliki urgent banget nih. Wisata juga sangat terdampak sekali kan. Belum lagi sifat dari kota Makassar ini kan kota yang benar-benar sebagai MICE ya, yaitu tempat meeting dan juga convention. Jadi benar-benar terdampak sih waktu itu. Iya, itu emang benar-benar terasa banget, bahkan Betul. yang bisa terbang itu adalah orang-orang yang memiliki duit agak lebih ya. Betul, yang memang benar-benar urgent dan juga Urgent ya. iya mengalokasikan dananya cukup besar lah waktu itu Benar, ya. waktu Karena itu. Kalau untuk penerbangan luar negeri sendiri waktu itu waktu Covid gimana? bisa dibilang sangat-sangat terbatas gitu kan. Eh, Kami waktu pandemi sedang tinggi-tingginya, penerbangan ke luar negeri itu seingat saya hanya menerbangkan untuk pengambilan vaksin di Shanghai. Untuk vaksin Sinovac itu kita yang terbangkan dari Shanghai, dari Cina ke Jakarta. Selain itu seluruh penerbangan penumpang bisa dibilang tutup. Gitu Semuanya tutup. semuanya. Dan begitu juga di domestik, waktu parah-parahnya itu kalau nggak salah kan pandemi mulai outbreak tuh di Februari ya. Ya, Nah Februari di awal. bulan Maret, April, Mei itu kita terbangkan itu mostly bahkan penerbangan kargo. Jadi hanya angkut logistik untuk ke daerah-daerah tertentu. Ini juga salah satu usaha dari Garuda untuk menjaga suplai logistik di daerah-daerah ini tetap aman Oke. di tengah pandemi. Oke, mengingat juga ini untuk COVID ini sendiri sudah mulai melandai ya, bahkan sudah ada informasi nih, sudah ada berita bahwa presiden kita bakal menyatakan bahwa pandemi ini akan segera berakhir ya. Ya, semoga segera berakhir. Nah, ini Mas juga tentu saja ini merupakan angin segar nih Ya, untuk betul. segala sisi usaha ya, termasuk juga penerbangan, karena gimana caranya kita berwisata kalau penerbangannya ini masih belum ada atau Betul. mungkin mahal gitu. Iya. Ini akhirnya membuat geliat perekonomian juga sudah mulai naik kembali nih, Naik lagi, mulai bangkit. betul. Nah, salah satunya penerbangan yang smart listener ini katanya, bukan katanya sih, untuk penerbangan dari Denpasar Makassar, Makassar Denpasar ini udah mulai dibuka lagi ya? Nah, pertanggal 7 Wow. Oktober kami buka kembali. Ini bukan penerbangan perdana kami karena sebelumnya sebelum pandemi ada sudah terbang juga waktu itu, tapi karena pandemi jadi salah satu yang terdampak, jadi sementara close waktu itu. Nah, ini pertanggal 7 Oktober kami akan terbang lagi ke Denpasar secara langsung, yaitu GA 621 dan GA 620. Itu jadwalnya adalah dari Makassar itu jam setengah 7 sampai di Bali itu jam 20.05. Nah, nanti terbang lagi dari Bali sekitar jam 20.50 sampai di Makassar tuh sekitar jam 22.05. Seperti itu. Itu langsung. Jadi dan Wow. itu harinya adalah hari Rabu, hari Jumat dan hari Minggu. Kenapa kami pilih hari itu? Karena kami lihat patternnya dan jamnya juga. Kalau hari Jumat itu kan teman-teman yang mungkin pagi, siangnya kerja, sorenya kerja, malamnya bisa langsung ke bandara untuk terbang ke Bali. Jadi Sabtu, Minggu bisa optimal dua hari. Malamnya istirahat dulu, Sabtu pagi dan Minggunya bisa full explore Bali kan. Nah malamnya bisa langsung pulang dan Seninnya kerja lagi. Nah untuk Rabu ke Jumat kami targetnya adalah buat corporate sama perjalanan dinas yang mungkin mau mengadakan rapat di Bali itu bisa banget diterbang pakai Garuda. Di jamnya juga bagus kan jam
malam gitu. Jam malam. Wow, ini jadi emang benar-benar kali ini Garuda sangat mengerti Anda ya. Sangat mengerti kebutuhan penerbangannya. Betul. Bahkan sampai kerjaannya pun juga jamnya disesuaikan loh ini. Disesuaikan, iya. Karena kadang-kadang kalau kita ke depannya akan lihat juga mana nih yang sebenarnya ada juga permintaan untuk gimana terbang dong di jam yang jam 1 siang mungkin jam 2 siang mungkin. Nah, kita akan lihat juga nanti biasanya Garuda setelah membuka rute baru lagi sebulan 2 bulan kita akan evaluasi. Bagus nggak sih jamnya? Ternyata demand-nya bagus nggak sih malam? Oh ternyata ini banyak yang request siang ya, nanti kita bisa geser lagi ke siang gitu. Tapi tentunya kita akan evaluasi penerbangan ini. Yang penting kita terbang dulu lah ke Bali. Gitu, kita jalan-jalan dulu lah di Bali. Jalan-jalan dulu ya. Tapi emang kalau kita ngomongin soal berlibur ke Bali ini merupakan pilihan juga ya. Salah satu pilihan favorit dari dari kita-kita ya, termasuk saya juga sih. Mas, kalau mau liburan kemana? Terus suka nih nyari kalau mau liburan ke Bali dan Pasar ada promo nggak? Nah ini dia yang paling penting. Kita tahan dulu. Oke. Iya. Habis ini Nanti kita akan segera kembali dengan promo-promo yang akan disampaikan oleh Mas Gilang. Promo apa aja yang akan diberikan Garuda Indonesia untuk seluruh smart listener. Tetap terus dengarkan kami dan jangan lupa untuk mungkin yang ingin bertanya bisa langsung masuk di YouTube dari Smart FM Makassar. Kami akan segera kembali.